Teori yang kedua adalah teori hukum alam. Menurut sejarah, teori ini ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Teori ini mengemukakan terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami. Jadi, negara itu terbentuk karena adanya teori hukum alam atau terjadi secara alami. Yang ketiga adalah teori perjanjian. Menurut teori ini, negara adalah wujud perjanjian masyarakat sebelum bernegara dan kemudian menjadi masyarakat yang bernegara. Jadi, pada zaman dahulu, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain sudah ada perjanjian untuk bernegara, sehingga terbentuklah suatu negara. Oke, selanjutnya adalah teori yang keempat, yaitu teori kedaulatan. Ada dua subteori yang berhubungan dengan teori ini. Subteori yang pertama adalah teori kedaulatan negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyat. Nah teman-teman, subteori yang kedua adalah teori kedaulatan hukum. Hukum memiliki peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi daripada negara. Oke, jadi sampailah kita pada teori yang kelima, teori yang terakhir, yaitu teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup. Yang kuat memaksakan kemauan kepada kaum yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada dua cara, yaitu kekuasaan atas secara fisik dan secara ekonomi. Nah teman-teman, itulah tadi 5 teori mengapa negara bisa